Dua. Oke, bro, yang pakai baju tadi udah berdiri. Yang sebelah sini belum ada yang sebelah sini? Kita cari sebelah sini dulu. Sebelah sini. Terakhir, baju warna pink. Ya. Oh iya, kamu gimana tuh? Ini dulu, Bos. Yang dari luar dulu deh, biar lebih. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Saya Roya. Saya alumni Haihundra, cuma sudah lulus. Saya bisa mempersiapkan pertanyaan, semoga bisa mempersiapkan satu orang yang banyak. Jadi ngomong soal demokrasi ini menurut saya salah satu musuh utama demokrasi yang sangat kuat yang sedang kita alami itu feudalisme. Karena kita pengen demokratis, pengen orang logis dan pengen kesimpulan terbaik itu yang dilaksanakan, tapi kadang masyarakat kita jadi karena disokong juga oleh partai politik yang mungkin kurang soal edukasi politiknya, cenderung memilih berdasarkan keturunan, agama dan segala macam itu. Kayak sekarang, oh ya pada rebutin Jokowi kan, pada rebutin Pak Jokowi, oh ya enggak Pak Jokowi dukung Ganjar, kok enggak Pak Prabowo. Jadi bukannya bertarung nggak kasih, bertarung siapa yang lebih didukung Jokowi gitu. Jadi permasalahan yang semacam itu, dan banyak juga model feudalisme dan nggak cuma itu gitu. Salah satunya juga mungkin keputusan yang dianggap demokratis di beberapa daerah secara kuantitatif bahwa nggak boleh pendirian gereja atau rumah ibadah orang Islam misalnya, karena konsensus publik dan konsensus DPR dan itu banyak terjadi, dan itu termasuk juga jadi musuh demokrasi adalah feudalisme, karena oh ya ini kelompok saya dan menyatakan seperti itu. Jadi saya pengen tanya ke semua narasumber gitu, khususnya mungkin Pak Rocky ya. Jadi menurut Pak Rocky bagaimana mengcrack feudalisme itu gitu? Karena dari saya nonton Pak Rocky gitu, dan saya justru sering melihat Pak Rocky di lawan balik ada counter attack dari feudalisme itu sendiri gitu, dengan tirani sopan santun gitu. Oh iya, dia gak usah dengerin dia karena kata-katanya begini gitu. Jadi orang gak fokus ke poinnya, tapi fokus kepada cara penyampaiannya gitu. Jadi bagaimana cara nge-crack feudalisme yang OP ini, kok istilahnya dia kayak overpower gitu. Oh ya kita bilang apa juga pasti dibalas gitu dengan persetan logis atau tidak gitu. Jadi overpower gitu. Jadi karena sejauh ini saya melihat Pak Rocky beberapa kali berhasil gitu untuk misalnya mengcrack feudalisme itu di masyarakat, tapi ada juga gitu kejadian saat-saat di mana masyarakat menolak itu karena hanya sekedar penyampaian dan isi-isi tertentu. Jadi apa langkah Pak Rocky untuk membongkar feudalisme mungkin seperti itu? Oke, terima kasih Ryan. Ya, saya lanjut Bu Rocky. Jadi ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam pikiran saya Bu Rocky gitu. Karena saya melihat hampir semua yang berdiskusi di diskursus tempat terbuka itu kekuatan mereka dalam menerima satu kritik itu saya melihat hampir semua ada batasnya. Tetapi saya melihat Bung Rocky ini hampir di semua perdebatan itu bisa dikatakan bahwa kekuatan dia menerima kritik dan serangan balik itu ada santai saja gitu. Padahal serangan balik ini gila-gilaan. Kalau kita melihat beberapa perdebatan itu yang membuat saya agak bertanya ini Bung Rocky, apa yang membuat Bung Rocky bisa bukan sehebat ya, sekuat ini, setegar ini, dan kemudian setangguh ini gitu loh. Jadi ini menjadi tanda tanya buat saya terus terang. Jadi saya dari kampung Bung Rocky, dari Lombok Utara, ya bukan sering mendengar gitu. Kalau begitu ada diskursus yang memang cukup viral, saya coba cari, saya coba cerna sesuai dengan akal pikiran saya saja gitu. Nggak mampu saya terlalu dalam. Tapi ada beberapa diskursus yang sangat memojokkan, mungkin memojokkan ya, karena ini peranakal. Tetapi Bung Rocky mampu menghadapi itu dengan nalar dan bisa membuat kami ini gitu loh. Oh iya, masuk akal. Kayak begitulah. Nah, karena memang kita saat ini membutuhkan itu gitu, hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bung Rocky, satu saja ya. Satu saja. Ya, itu saja kalau bagi saya, karena memang saya mengakui nyarinya Bung Rocky karena ada penolakan pun datang. Terima kasih Bung Rocky sudah hadir di Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, baru yang terakhir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya buat para narasumber.
Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Ibu Cucu Purnamasari Zulaiha. Saya mau bertanya, seru sekali diskusi hari ini dan mungkin poinnya saya ingin bertanya, apakah masih ada optimisme terkait demokrasi kita ke depan? Terus penyelamatannya harus bagaimana? Dan kami sebagai masyarakat biasa itu apa yang mesti kami lakukan, langkah konkretnya? Kita harus melawan dengan cara seperti apa jika kita tahu bobroknya demokrasi yang ada di Indonesia ini? Karena kita semua butuh masa depan yang lebih baik dan kita ingin juga hidup dengan masa depan lebih baik, dan bagaimana cara konkretnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cucu Purnamasari. Terakhir, pertanyaan ini bisa sebagai pertanyaan dari Ibu Cucu Purnamasari. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dava Arya Marangga. Saya baru saja selesai sebagai mahasiswa, Bu. Jadi, saya mau bertanya. Selesai maksudnya? Saya lulus, alhamdulillah. Saya mau bertanya dengan sesingkat-singkat mungkin seperti putusan MK kemarin. Kalau kita lihat demokrasi, Bu, demokrasi itu katanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi sekarang sudah berubah kan di Indonesia. Sudah jadi Vox Jokowi Vox Dei, suara Jokowi adalah suara Tuhan. Mungkin saya singkat saja, Bu, dengan kekhawatirannya Mbak Bibif tadi penyampaiannya suram ya. Nah, bagaimana pandangannya para narasumber untuk membatalkan secara normatif, Bu ya, membatalkan masa depan yang suram, masa depan demokrasi maksud saya, yang seperti kita lihat sekarang hari ini. Bahkan pun kalau kita lihat Pak Prabowo pun mau dipotong dari MK juga kan, berita terakhir. Mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan bahwa yang dipotong apanya tadi dia selesai gimana sih saya? Jadi saya makin kesana jadi makin kesana pikirnya. Ini ada sekaligus kesana di sini. Ada 4 pertanyaan dan pertanyaan. Oh iya. Enggak nyoblos. Ada 4 pertanyaan, tapi karena kita sudah mendekati jam berakhir ini, bisa dijawab 3 pertanyaan ini, dan pertanyaan yang dari Ibu Cucu Purnamasari Zulaiha itu bisa jadi closing statement para masing-masing narasumber. Kami persilakan terlebih dulu Mas Widodo. Baik. Jadi soal feudalisme tadi ya, pertanyaan yang sangat bagus. Feudal itu dari bahasa Latin, feudum. Artinya feudum itu tanah titipan. Jadi pada masa feudal, semua tanah ini adalah milik raja. Bahkan untuk konteks Nusantara, bukan hanya tanah yang dikuasai oleh raja, tapi per kepala manusia merupakan kekuasaan raja. Lalu tanah yang begitu luas dan juga orang-orang yang berada di dalamnya merupakan milik raja. Karena begitu luas, lalu tanah itu tidak mungkin dikelola oleh raja. Dititipkan. Jadi tanah itu dititipkan kepada siapa? Tidak mungkin ke rakyat jelata, tetapi kepada baron, kepada para bangsawan, para tuan-tuan tanah. Itulah kenapa para bangsawan pada masa feudal mereka mempunyai tanah yang luas. Jadi tanah-tanah itu dititipkan kepada para bangsawan yang mempunyai hubungan darah atau yang disebut darah biru. Itulah kenapa kalau kawan-kawan misalnya kalau bukan bangsawan agak susah pada zaman itu untuk bisa menikah dengan para bangsawan. Karena di situ bukan hanya soal darah merah atau biru, tetapi juga menyangkut dominasi tanah
sumber daya agraria atau ekonomi di dalamnya. Jadi feodal itu feodum, tanah titipan, itu sejarah dari feodal. Nah, sekarang setelah kita sudah tidak berada di era feodal, kita ini sudah ke era kapitalisme, tetapi masih ada sisa-sisa feodal. Kalau anak FMN di sini, saya lihat ada beberapa alumni FMN itu semi feodal ya tadi. SK apa semi kolonial, semi feodal itu kata-kata anak-anak front mahasiswa nasional ya, guru saya. Jadi sekarang feodal sudah dimodifikasi. Bahkan feodal itu tumbuh di kampus tempat saya kuliah. Feodal yang dimodifikasi, neo-feudalism. Nah sekarang kalau sebelumnya yang disebut feodum dari bahasa Latin tanah titipan, jadi satu seseorang dilihat seberapa luas lahan yang dimiliki, seberapa banyak ternak yang dimiliki. Sekarang pada masa neo-feudalism, seberapa gelar pendidikan yang dimiliki. Kita disebut kapital simbolik atau simbolik kapital. Jadi orang menjual tanah, orang-orang Sumbawa, Bima, agar anaknya mendapatkan gelar. Kan begitu ya? S2, S3 itu sebagai cara untuk mobilitas vertikal. Kalau dulu orang bangga dengan gelar Raden, lalu sekarang misalnya profesor, doktor, itu sebenarnya feodal yang dimodifikasi, neo-feudalism. Dan jadi kalau di acara UK misalnya, Sinar Infra misalnya, tidak mungkin produk modern, teknologi tinggi itu bercampur dengan tahayul, dengan mistik. Tapi di acara UK, Sinar Infra Merah misalnya digunakan untuk mencari uka-uka, mencari hantu. Nah, artinya apa? Feodalisme justru tumbuh subur di perguruan tinggi, di kampus, di universitas yang mengklaim dirinya paling rasional. Itu. Ya, Bu Salia sudah masukkan di Scopus belum? Oke, jadi, nah kalau dalam politik itu disebut patrimonial. Patrimonial atau kita sering menyebutnya dinasti politik. Nah, patrimonial ini sebenarnya kemaksiatan politik. Tetapi di Indonesia satu-satunya yang disebut Mbak Bibi tadi menjadi sah, menjadi legal karena dijustifikasi oleh putusan hukum, putusan hakim, putusan mahkamah keluarga yang legal binding, ya ini sudah final, yang sudah tidak mungkin bisa dibanding. Jadi kalau Rusty Paul mengajarkan atau menemukan, jadi kita akan membayangkan hukum ini hanya sebagai penjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa. Rusty Paul menambahkan satu dimensi, apa? Law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat rekayasa perubahan. Tetapi Yohobi lebih canggih dibandingkan Rusty Paul. Law as a tool of perfect crime. Jadi perfect crime, kejahatan yang paling sempurna, ketika kejahatan itu dijustifikasi oleh hukum, menjadi sah. Jadi sudah tidak maksiat lagi, kan sudah sah. Jadi, nah tadi soal gereja tadi sempat disebut ya. Kalau kita mengacu misalnya data-data misalnya seperti Freedom House, peringkat demokrasi kita turun. Sejak 2013 sampai sekarang turun. Yang tadinya fully free menjadi partly free. Karena seperti persoalan civil liberties, political right itu semakin memburuk justru ketika demokrasi elektoral. Jadi ini juga sebagai pertanyaan kepada demokrasi. Demokrasi kita, seperti kata Mbak Bibi tadi, demokrasi misalnya utilitarianisme.
the greatest happiness of the greatest number. Misalnya kalau kawan-kawan ini ingin apa? Kopi, ingin apa? Susu, ingin apa? Kopi, ingin apa? Kopi, ingin apa? Teh, ingin apa? Kopi, ingin apa? Kopi. Jadi semua harus minum kopi. Baik yang sakit mah ataupun yang sehat, yang sakit lambung pun harus minum kopi. Jadi demokrasi juga bisa memunculkan tirani mayoritas. Dan itu banyak terjadi. Jadi ini ya, jadi ternyata ya apakah kemudian optimis itu nanti ya Mas ya? Oke. Ya, jadi ya saya mengatakan kita ini terlalu ini ya percaya dengan demokrasi yang antroposentris. Kita lebih suka di zona kenyamanan itu. Jadi itulah kenapa kita masih membicarakan atau berharap memanusiakan, bukan hanya memanusiakan manusia, tetapi memanusiakan politik. Kita tidak pernah membinatankan manusia. Selama ini kita membinatankan binatang. Kan begitu ya? Jadi ya ini semacam kritik otokritik kita sebagai manusia. Terima kasih. Jadi boleh? Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan banyaknya langsung ke Bung Rocky ya. Nanti silakan Bung Rocky nanti untuk menjawab. Jadi saya menanggapi saja secara umum. Soal memang ada beberapa hal yang tadi saya ingin banget tanggapi gitu. Misalnya soal feodalisme tadi ya. Jadi yang menarik dari situasi masyarakat kita sekarang itu kan memang feodalisme itu kan berakar dari cara kita memaknai sumber kekuasaan. Kan begitu ya. Sebenarnya dari dulu kan pergulatan manusia dengan masyarakat yang menjadi satu, kemudian kita kenal dengan nama negara, itu adalah berbicara soal sumber kekuasaan itu dari mana. Kalau mahasiswa fakultas hukum tuh belajar ilmu negara dari hal yang kayak gitu. Misalnya ada yang dari Tuhan tuh namanya teokrasi gitu kan, dan seterusnya. Nah tapi dalam konteks memahami sumber kekuasaan itu ada tulisan-tulisan dari para ahli yang membandingkan antara konsep kekuasaan di barat dengan di timur, khususnya di Indonesia. Yang menarik adalah, kita skip saja penjelasan para filsufnya, tapi yang menarik dari bahan-bahan bacaan itu, jadi nggak cuma satu, adalah mereka menunjukkan keunikan masyarakat Indonesia untuk memahami sumber kekuasaan. Kalau di dalam konteks budaya Eropa ada kemudian timbul soal sumber kekuasaan yang sifatnya rasional dan lain sebagainya, legal, formal dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia ada gagasan yang kuat tentang yang namanya kesakten kalau dalam kekuasaan Jawa, kesaktian. Jadi sumber kekuasaan sumbernya mistis sebenarnya. Makanya pun raja-raja Jawa itu dan raja-raja di banyak kerajaan Nusantara lainnya akan mengaitkan sumber kekuasaan mereka dengan sesuatu yang sifatnya mistik. Kalau keraton tuh misalnya kan Ratu Kidul, nah gitu tuh katanya adalah saat-saat dimana Sultan tuh punya hubungan, bahkan hubungan romansa gitu ya dengan Nyi Roro Kidul, misalnya begitu. Jadi dikaitkannya dengan sesuatu yang mistik. Nah ketika kita semakin modern dan kemudian kita juga mengadaptasi, kalau saya boleh bilang begitu ya, nilai-nilai modernitas dari yang kemudian dominan dari Barat gitu, kita tidak sepenuhnya mengadopsi, tapi kita mengadaptasi. Jadi kita mencoba untuk menggantikan sesuatu yang mistik itu dengan sesuatu yang mungkin kita duga sifatnya lebih rasional, tapi kita perlakukan sebagai mistik juga. Misalnya gelar-gelar. Makanya banyak kan di antara para dosen yang juga bukan dosen yang ngejar-ngejar doktor honoris causa, profesor bisa dibeli karena berpikirnya itulah sumber kekuasaan.
Kalau untuk dosen kita memang butuh gelar S3, tapi banyak sekali yang saya tahu ASN yang mengejar S3 karena dia harus naik pangkat. Kalau enggak dia nggak akan bisa naik pangkat. Kalau dosen memang naik pangkat juga, tapi memang perlu gelar gitu ya. Tapi kan profesional sebenarnya nggak terlalu perlu, tapi ternyata itu yang dilihat. Bahkan kalau kita udah mulai lihat baliho-baliho para caleg yang dipajang, meskipun itu ada HC-nya, nggak ditulis tuh HC-nya. Dokter aja, honoris causanya nggak disebut-sebut. Nah, dan kemudian misalnya apa MH atau MA, tapi kan nggak disebut dari mana kampusnya. Yang penting gelarnya ada, karena itu dianggap sebagai sumber legitimasi. Nah, itu yang menurut saya perlu kita bongkar. Dan sumber legitimasi itu nggak cuma gelar, tapi juga nama keluarga, kan begitu ya. Terus apalagi sih? Hal-hal yang menurut saya akhirnya menumbuhkan feodalisme. Nah, di tataran yang lebih rakyat jelata gitu kita tanpa kita sadari, atau mungkin juga kita sadari sebagian dari kita paling tidak, kita juga mengadopsi itu karena kita menganggap yang di atas itu adalah sesuatu yang harus kita kagumi dan kita tiru. Jadi kita mengadopsi budaya-budaya mereka. Misalnya nih, kalau saya ya sama mahasiswa saya larang mahasiswa saya sebelum nanya ngomong mohon izin mau bertanya. Atau saya juga larang mahasiswa saya untuk bilang siap Bu. Di kelas saya nggak ada kata siap, nggak ada kata mohon izin. Karena itu adalah sebenarnya kalau dalam buku panduan Angkatan Udara itu adab militer. Tapi kita adopsi sebagai sesuatu yang mungkin sebagian bercanda ya, oke lah kalau bercanda ya. Tapi kita sendiri udah tak terhitung banyaknya jawaban di WhatsApp, saya jawab apa, dijawabnya siap. Saya bingung juga sih. Besok saya datang ya, misalnya gitu. Siap. Saya bingung kenapa mesti siap. Nah, jadi tapi dengan itu saya ingin katakan bahwa ternyata yang namanya masyarakat feudalistik itu tidak berhenti di level yang atas. Kita juga cenderung menginternalisasi cara bergaul yang seperti itu, cara melihat kekuasaan dengan cara itu, cara melihat status dengan cara itu. Makanya kita pengen gitu jadi pejabat, pengen banget jadi anggota DPR atau apapun gitu ya. Karena kita menganggap status sosial itu lebih penting ketimbang apa yang ada di kepala kita. Kadang-kadang kalau saya datang terus ditanya mau dibacakan dulu CV-nya, saya selalu bilang nggak perlu. Kalau orang mau dengar pikiran saya, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau nggak mau dengar karena saya bukan profesor, silakan pulang, saya nggak keberatan. Karena ada juga orang yang nunggu-nunggu dulu, ini pembicaranya nih mentereng nggak nih? Kalau nggak saya pulang aja. Nah itu kan cara kita untuk melihat, mementingkan status ketimbang isi kepala. Gitu. Nah, buat saya tadi ingin sekali menanggapi bagian itu, karena saya ingin mendorong teman-teman, dan ini ada kaitannya dengan demokrasi, mungkin nanti lebih panjangnya sebagai penutup. Menurut saya cara untuk membangun demokrasi adalah juga membangun gerakan untuk memutus perilaku yang seperti ini. Nggak akan, teman-teman percaya deh, kalau kita nggak keluar dari lingkaran setan ini, kita akan begini terus. Kita punya aspirasi untuk menjadi pejabat. Untuk menjadi pejabat kita akan mengejar S3 bagaimanapun caranya, termasuk beli cari gelar profesor bagaimanapun caranya. Kemudian nanti akan terbuka peluang-peluang. Kampus juga memberikan kepada pejabat. Kan polanya sekarang begitu ya. Kampus banyak yang dengan senang hati. Kalau salah Megawati itu punya 9 gelar profesor ya. Kalau saya nggak salah. Misalnya itu. Tapi kan itu karena kampusnya mau punya dikenal gitu ya oleh orang yang punya kekuasaan gitu. Nah, ini teman-teman gak akan putus kalau kita gak membangun gerakan untuk memutus ini semua, dan ini akan ada kaitannya dengan demokrasi. Karena saya mengutip Bung Rocky bahwa demokrasi itu mestinya governance yang berdasarkan rasionalitas. Jadi kita nggak fokus di orangnya siapa, gelarnya apa, perempuan atau laki-laki, bukan. Tapi di pikirannya. Tapi sebelum sampai ke situ, cara kita bergaul, bermasyarakat di antara kita itu juga harus dibongkar dulu. Kalau enggak, nanti kita akan sia-sia untuk membongkar hal-hal yang sifatnya hanya prosedural lagi. Nanti kita bilang, oh sistem pemilunya diubah deh, jadi tertutup.
mau tertutup, mau terbuka, tapi kalau cara kita memperlakukan kekuasaan itu masih seperti sekarang, percayalah itu nggak akan ada gunanya. Nah, saya berhenti dulu di situ, kayaknya banyak dari Rocky. Oke, terima kasih. Next, Rocky. Crack feudalism. Oke. Coba kita lihat apa yang bisa diterangkan soal feudalisme. Ada partai yang didesain secara modern untuk menumbuhkan rasionalitas. Namanya PSI, anak muda SMA. Oke. Lambang dari partai itu adalah bunga mawar. Arti dari bunga mawar adalah sosialisme, kesetaraan, solidaritas, demokrasi. Sekarang partai itu dikuasai oleh Kaisang. Kan mendatangnya, Kaisang ngerti nggak apa itu simbol dari bunga mawar? Dia nggak paham. Jadi bayangkan partai yang didesain untuk menghasilkan rasionalitas secara irasional memilih seorang yang tidak paham tangkai mawar itu adalah lambang sosialisme. Musuh utama sosialisme adalah feudalisme. Jadi Kaisang masuk dalam partai yang berdiri sosialisme dengan perintah feodal. Apa nggak absurd? Bagaimana menyelesaikan supaya feudalisme di-crack? Gampang. Sesuaikan watak dari PSI hari ini dengan wataknya Kaisang. Itu yang diajarkan dulu oleh sosiolog namanya Wright Mills tentang sociological imagination. Untuk memahami perilaku individu, pahami konteksnya dan sejarah dari konteks itu. Sebaliknya, untuk memahami konteks, pelajari watak dari individu. Sociological imagination. Kita balik lagi, gimana menyelesaikan ketegangan Indonesia? Partai berasas sosialisme, tapi yang memimpin adalah seorang yang dari komunitas feodal. Lambang dari sosialisme adalah bunga mawar. Gampang. Sesuaikan konteks sekarang supaya simbol mawar itu tidak lagi dipakai. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya usulkan supaya langsung dibuat semacam rapat nasional atau kongres PSI untuk mengganti simbol bunga mawar supaya sesuai dengan feudalisme. Simbol apa yang sesuai dengan feudalisme Kaisang? Bukan bunga mawar, tapi kulit pisang. Karena dia paham itu tentang perpisangan, bukan tentang permawaran. Kan itu, saya cuma pakai teori Wright Mills ya, ini ada teman-teman sosiolog supaya aman. Itu dari luar. Jadi sebetulnya saya tadi teman yang menganggap saya tangguh. Ya memang kalau saya mengucapkan hal-hal yang bahkan dimaksudkan untuk membuka pikiran, harusnya saya nggak kena delik. Tetapi karena kekuasaan tidak tangguh hari ini, saya resmi diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus bajingan tolol itu. Resmi kan? Jadi pasti akan diproses ya, dan teman-teman saya akan minta supaya jadi saksi ahli nanti. Saya balik lagi pada soal kita hari ini. Kita mau memajukan demokrasi karena hanya itu satu-satunya peralatan yang masih bisa kita percaya. Seorang bijak mengatakan, demokrasi mengandaikan adanya manusia-manusia baik. Dibutuhkan demokrasi karena ada manusia-manusia baik. Tapi kalau semua manusia yang menjalankan demokrasi itu buruk, maka diputuskan berdemokrasi justru harus terus kita pertahankan. Jadi justru karena feodalisme masih berkembang, diperlukan demokrasi. Jadi jangan bunuh demokrasi, hanya kita pesimis. Nah karena itu kalau ditanya pada saya, Anda pesimis tadi atau optimis dengan keadaan, bagaimana kita mau mewujudkan itu? Pergi dulu pada keterangan lain, kita periksa dulu. Kenapa kita masuk kembali pada jebakan feodalisme? Bukankah kita sudah keluar dari paradigma itu sejak reformasi itu? Kan intinya kita sudah deklarasikan bahwa kita mau pindah dari otoritarisme, junto feodalisme, masuk ke wilayah demokrasi. Tetapi kalau kita pakai cara berpikir sociological imagination, imajinasi kita waktu pindah dari orde baru ke orde reformasi tidak final. Kenapa tidak final? Kita menganggap bahwa
seharusnya dari awal kita jangan pakai istilah reformasi. Itu imajinasi yang tanggung. Untuk pindah dari satu sistem yang otoriter pada yang demokrasi, itu kita pindah dari kegelapan kepada yang terang itu. Kan itu dasarnya kan. Orde Baru itu kegelapan. Tapi kita tidak paham apa yang maksud Raden Ajeng Kartini pada waktu itu. Karena itu kita menyulap istilah pindah secara radikal yang di dalam sosiologi disebut revolusi. Kita pakai istilah reformasi. Istilah reformasi itu lebih lembek dari istilah revolusi. Kita ingin revolusi, tapi kita takut pakai kata itu karena itu terkait dengan Pan Malaka, Marxisme segala macam. Jadi kita ditakut-takuti oleh istilah, maka kita pakai istilah reformasi. Revolusi itu perubahan kualitatif, reformasi adalah perubahan kuantitatif. Itu yang menyebabkan setelah kita masuk reformasi, bagian-bagian buruk dari feodalisme, bagian-bagian buruk dari otoritarisme masih masuk ke dalam sistem reformasi, carry over ke dalam sistem ini. Untuk ada meta yuridika yang mengingatkan kita bahwa seharusnya kita sudah berhenti dari awal. Tapi meta yuridika bukan partai, dia ada kombinasi dari pikiran dan harapan itu. Tapi kita tetap ingin ada di situ. Jadi sekali lagi kegagalan kita tidak menemukan kata yang tepat untuk mewakili keinginan kita. Kita pakai kata reformasi yang sebetulnya lebih cetek, lebih dangkal di kata revolusi. Sekarang bahkan bukan reformasi yang tepat, tapi restorasi. Lebih buruk lagi itu. Yes. Jadi kejujuran kita dalam analisis kita harus finalkan. Gak ada urusan dengan sinyal Nasdem restoran yang buruk bagi kata itu. Kenapa Nasdem bilang reformasi terlalu dangkal, kita balik pada revolusi. Dia pakai istilah restorasi untuk siksa. Jadi dari tata bahasa kita bisa tahu bahwa yang ini sebetulnya adalah ya semacam siksa aja. Yang ini mau cari vibe saja. Jadi itulah yang terjadi. Tapi saya ingin terangkan hari ini bahwa kita tetap menginginkan ada keputusan radikal untuk meneruskan ide reformasi yang harusnya ada revolusi. Nah kita tahu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita bisa balik ingat lagi bahwa kalau tidak ada revolusi, tidak ada radical break, maka yang terjadi adalah hanya perubahan kuantitatif untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang 20% itu yang pernah lebih tadi. Nah bagi kita di sini, bagi para meta yuridis, kita ambil langkah yang lebih radikal, yaitu kendati hanya di tingkat ini, tapi ini terus kita pelihara. Dengan cara itu kalau Anda tanya pada saya, apakah saya pesimis atau optimis? Saya nggak pesimis atau optimis. Saya determinis bahwa keadilan, demokrasi, kesejahteraan harus dimuliakan. Itu dasarnya. Jadi itu prinsip yang kita sebut sebagai meta yuridisme. Oke, terima kasih Mas Idris dan Mas Dodo. Mas Dodo, kalimat penutup Mas. Kira-kira ada optimisme dan cara menyelamatkan untuk masa depan demokrasi. Iya.